Inilah sejarah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Jatman. Di tengah gelombang modernisasi dan dinamika sosial keagamaan, masih ada satu simpul yang menjaga tradisi spiritual Islam agar tetap hidup, terjaga, dan relevan: tarekat. Di Indonesia, tarekat-tarekat yang bersanad jelas dan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah berhimpun dalam satu wadah, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, atau disingkat Jatman. Jatman adalah badan otonom resmi yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ia menjadi rumah bagi para pengamal tarekat Mu'tabarah, yaitu tarekat yang sanad dan ajarannya bersambung hingga kepada Rasulullah SAW, serta sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara harfiah, nama Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah berarti perkumpulan para pengamal tarekat yang mu'tabarah dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Nama yang tidak hanya formal, tapi juga syarat makna historis dan spiritual. Cikal bakal organisasi ini muncul di Jombang, Jawa Timur, kota kelahiran NU, yang saat itu menjadi pusat pemikiran Islam tradisionalis. Disinilah Kiai Haji Muhammad Baiglawi, seorang tokoh NU, menggagas pendirian sebuah wadah bagi para pengamal tarekat. Nama awalnya, Tarekat Nahdlatul Ulama. Pada saat itu, tahun 1979 Masehi atau Rajab 1399 Hatiah, Kiai Haji Baiglawi bersama dua tokoh lainnya, Kiai Haji Najib Wahab dan Kiai Haji Atib, menandatangani dokumen pendirian organisasi ini. Inisiatif ini kemudian dibawa ke Muktamar NU ke-26 di Semarang. Di forum tertinggi NU inilah, tokoh-tokoh tarekat seperti Kiai Haji Muslih Abdur Rahman, Kiai Haji Turaihan Ajuri, dan Kiai Haji Adlan Ali menyuarakan pentingnya Jam'iyah tarekat tetap berada dalam satu langkah dan satu barisan dengan NU, baik dalam akidah, syariat, maupun tasawuf. Usulan ini diterima oleh Pleno Syuriah PBNU dan ditetapkan secara resmi dalam surat keputusan PBNU nomor 137 Syur PBV 1980. Maka lahirlah organisasi dengan nama lengkap yang kita kenal hari ini, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Namun jauh sebelum itu, pada tahun 1957 Masehi, tepatnya juga bulan Rajab, para Kiai NU sebenarnya telah membentuk organisasi bernama Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah. Lalu mengapa nama itu diubah? Penambahan kata An-Nahdiyah bukan sekadar identitas, tapi punya dua alasan penting. Pertama, karena para pengamal tarekat ini berkomitmen untuk melaksanakan ibadah dan zikir sesuai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengikuti salah satu dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka menghidupkan ajaran tasawuf yang diwariskan oleh ulama salafus soleh dan sekaligus tetap aktif membangun bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI. Kedua, penambahan ini penting untuk membedakan diri dari organisasi lain yang sejenis namun bukan bagian dari NU, serta tidak berafiliasi secara struktural maupun ideologis dengan Nahdlatul Ulama. Apa sebenarnya tujuan dari Jatman ini? Jatman hadir bukan hanya untuk menjaga ajaran tarekat, tapi juga, pertama, mengusahakan tegaknya syariat Islam secara lahir dan batin berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, mempergiat amal saleh, baik secara lahiriah maupun batiniah, melalui ajaran para ulama solihin. Ketiga, menjalankan sistem baiat salihah
yakni ikrar kesetiaan rohani antara murid dan mursyid. Keempat, menyelenggarakan pengajian Kiai Haji Usus dan menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat, atau yang dikenal dengan istilah ulumun nafi'ah. Secara struktural, Jatman memiliki jenjang kepengurusan yang rapi dan menyeluruh. Di tingkat pusat disebut Idaroh Aliyah. Di tingkat kabupaten atau kota disebut Idaroh Syubiyah. Di tingkat kecamatan, Idaroh Gusniyah. Dan di tingkat desa atau kelurahan, Idaroh Syafiyah. Struktur ini bukan hanya simbol organisasi, tapi cara agar pembinaan, pembelajaran, dan pengembangan spiritual berjalan merata dan berkelanjutan. Dalam kehidupan para pengamal tarekat, tarekat bukan sekedar wirid atau zikir. Tarekat adalah jalan. Sebuah tarikah menuju makrifat, sebuah proses panjang untuk menyucikan hati, menundukkan nafsu, dan menegakkan Kiai Haji Lak Mulia dalam kehidupan sosial. Dan Jatman adalah simpul dari perjalanan itu. Ia menjembatani antara pengalaman spiritual pribadi dengan tanggung jawab sosial kolektif. Sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama, Jatman tidak hanya mengawal spiritualitas umat, tapi juga ikut serta dalam pembangunan bangsa. Karena bagi Jatman, cinta tanah air dan kecintaan kepada Allah bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru keduanya adalah kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Mereka menjaga pesantren, memakmurkan masjid, menghidupkan zikir, dan menyebarkan rahmat Islam dengan wajah sejuk dan inklusif. Di tengah riuh dunia yang kadang membuat hati kering dan lelah, para pengamat tarekat tetap menapaki jalan sunyi. Jalan yang tidak selalu terlihat, tapi terus mengalir. Dalam zikir, dalam syukur, dalam cinta kepada Tuhan dan sesama manusia. Dan selama masih ada orang-orang yang mencari Allah dengan rendah hati, dengan kesungguhan, dengan cinta, maka selama itu pula, Jatman akan tetap hidup.